Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu keempat bulan yang kedua ini kita masih diberikan kuat sehat oleh Bapa kita. Sebentar kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur atas pertolongan-Mu, penjagaan-Mu. Kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini, saya akan bawakan firman yang terambil dari Yehezkel pasal 37 ayat 14 yang berbunyi demikian. Yehezkel pasal yang ke-37 ayat 14. Dan aku akan menaruh rohku di dalammu, dan engkau akan hidup, dan aku akan menempatkan engkau di negerimu sendiri, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Yahweh yang telah mengatakan dan melakukan firman Yahweh. Ditegaskan di sini, aku akan menaruh rohku di dalam kamu dan engkau akan hidup. Kita perhatikan di akhir zaman ini begitu banyak sekali hal-hal yang mengerikan terjadi di seluruh dunia. Dan kita lihat betapa banyaknya orang sekarang ini gentar hatinya, ketakutan dan segala macam, karena terintimidasi dengan atmosfer roh-roh yang sedang bekerja. Memang itu sudah diungkapkan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 9 sampai dengan yang ke-12. Bagaimana Lucifer ini menyadari waktunya tinggal sedikit lagi untuk menyerang manusia, maka berbagai teror yang dilakukan oleh iblis itu supaya manusia goyah imannya, supaya manusia ragu kepada kebesaran kuasa Yahweh, maka datanglah dia dengan berbagai cara. Oleh karena itu, malam hari ini atau pada kesempatan ini saya akan berikan tema daripada firman Yahweh ini, yaitu Roh Kudus penolongmu. Sekali lagi, tema firman pada saat ini adalah Roh Kudus penolongmu. Kita tahu iblis itu roh. Maka kalau kita ingin menang melawan iblis, kita harus lawan dia juga dengan roh, yaitu Roh Kudus. Karena roh iblis itu roh kegelapan, Roh Kudus itu adalah terang. Di mana ada terang, di situ tidak mungkin ada kegelapan. Ini dua hukum yang berbeda, tidak bisa mungkin bersatu. Jadi jika engkau dipenuhi Roh Kudus, otomatis iblis tidak akan berani mengganggu hidupmu. Tapi persoalannya, apakah engkau yakin kalau Roh Kudus itu mengurapi engkau? Ini yang perlu engkau ketahui melalui firman yang saya sampaikan pada saat ini. Apa saja peranan Roh Kudus bagi kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus? Yang pertama-tama, Roh Kudus itu memampukan kita untuk melakukan firman Yahweh. Sekali lagi, Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Yahweh. Dalam Yehezkel pasal yang ke-36 ayat 27. Kita tahu ketika Adam dan Hawa di Taman Eden ditempatkan, mereka digoda oleh iblis supaya memakan buah yang dilarang oleh Yahweh itu, maka Adam dan Hawa menurut kepada iblis karena mereka tidak mau mengandalkan kuasa roh Yahweh itu sendiri. Dan kita tahu kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita pasti melakukan firman Yahweh. Sekalipun kita sulit bagaimanapun tetap melakukan firman Yahweh. Kita ingat bagaimana ketika Daud berhadapan dengan Goliat yang tinggi besar, karena Daud itu dipenuhi oleh roh Yahweh, dia lakukan firman Yahweh, dia taat kepada Yahweh, maka dia lawan Goliat itu sehingga Goliat itu kalah. Dan yang kedua,
Apalagi yaitu peranan Roh Kudus bagi kita. Yang kedua adalah Roh Kudus mengajari kita berkata yang benar. Markus 13 ayat 11. Kalaupun ada orang menangkap engkau, menganiaya engkau, meminta pertanggungjawaban daripadamu tentang imanmu, jangan takut, ada Roh Kudus yang mengajari engkau apa yang harus engkau katakan kepada orang itu. Betapa luar biasanya kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita pintar menjelaskan kebenaran firman Yahweh kepada orang. Apa yang harus kita sampaikan, Roh Kudus akan mengajari kita. Pengajaran manusia terbatas, tapi kalau Roh Kudus, yaitu Roh Yahweh itu sendiri, Dia mengajari kita tentang kebenaran firman Yahweh itu, berkata-kata yang benar kepada orang lain. Yang ketiga, Roh Kudus itu juga mengingatkan kita kepada firman Yahweh dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Ya, karena Roh Kudus itu akan membawa kita kepada seluruh kebenaran, yaitu firman Yahweh. Kebenaran itu adalah firman Yahweh. Jadi kalau kita benar-benar dipenuhi Roh Kudus, pasti kita akan mengerti firman Yahweh dan hidup dalam firman Yahweh tadi. Nah, kalau kita hidup dalam firman Yahweh, otomatis kita menang melawan segala tipu muslihat daripada si iblis. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus selesai berpuasa, Dia digoda oleh iblis 3 kali, tapi setiap godaan iblis itu dilawan dengan firman Yahweh, maka iblis lari daripada Tuhan Yesus. Maka jika engkau dipimpin oleh Roh Kudus, engkau tahu firman Yahweh dan engkau hidup dalam firman Yahweh, apapun godaan iblis, intimidasi iblis padamu saat ini, mungkin masalah penyakit, bencana alam, dan segala macam, engkau hanya berkata, semua itu sudah ada dalam firman Yahweh dan itu harus terjadi. Dan aku tidak perlu takut apapun yang akan terjadi, sebab Tuhan Yesus sudah menjamin keselamatanku, dibawa aku masuk ke surga. Itu adalah firman Yahweh. Sehingga engkau tidak perlu cemas, bimbang, kalau tiba-tiba gempa, kalau tiba-tiba ada kejahatan, enggak usah takut. Jika engkau ada Roh Kudus, engkau punya keberanian dan hidup sesuai dengan firman Yahweh itu. Yang berikutnya, apa pekerjaan Roh Kudus bagi kita? Yaitu Roh Kudus memerdekakan kita. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Jadi jangan berkata aku percaya Roh Kudus, tetapi setiap hari penuh ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Itu bukan dipimpin Roh Kudus. Percaya tinggal percaya. Yang dibutuhkan di sini bukan hanya percaya kepada Roh Kudus, yakin Roh Kudus mengurapi dirimu setiap saat. Bangun pagi, siang hari, malam hari, dimanapun engkau berada, yakin bahwa Roh Kudus mengurapi engkau. Maka kalau Roh Kudus mengurapi hidupmu, pasti hatimu merdeka, tenang. Karena di mana ada Roh Tuhan tadi, di situ ada kemerdekaan. Di zaman sekarang banyak orang penuh ketakutan, kegelisahan. Itu keliru. Berarti engkau tidak membiarkan Roh Kudus bekerja dalam dirimu. Yang kau izinkan bekerja dalam dirimu adalah roh iblis. Karena setiap ketakutan, kecemasan, kebimbangan, kegelisahan, itu pekerjaan iblis. Lawan si iblis itu. Jangan kau tunduk kepada intimidasi roh jahat itu. Karena itu maunya dia supaya engkau terintimidasi dan engkau hilang damai sejahtera. Karena itu biar engkau merasakan kemerdekaan daripada Roh Kudus itu setiap saat. Dalam keadaan apapun, punya uang tidak punya uang, berhasil tidak berhasil, hatimu tetap merdeka karena ada Roh Kudus di dalam hidupmu. Yang berikutnya, apalagi yang Roh Kudus berikan kepada kita, yaitu memberikan karunia-karunia Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan ayat 10, ada karunia iman, ada karunia hikmat, ada karunia pengetahuan,
karunia bahasa roh, membedakan bermacam roh, karunia mujizat, kesembuhan. Jika engkau ada di dalam Roh Kudus, karunia-karunia itu ada padamu, bahkan untuk mengusir segala roh jahat, engkau punya karunia menolak segala pekerjaan roh jahat itu. Jadi jangan sampai di menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, engkau dibayang-bayangi kecemasan, ketakutan. Karena apa? Intimidasi roh jahat tadi semakin berat karena dia sadar waktunya tinggal sedikit lagi. Maka lawan dia. Engkau tidak perlu takut sebab roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh iblis tadi. Sebab roh iblis tadi itu Lucifer sudah diusir dari surga. Dan engkau punya roh Yahweh, roh kudus, yang memberikan otoritas kepadamu melawan semua intimidasi roh jahat itu. Maka jangan takut. Yang berikutnya apalagi yang roh kudus berikan kepada kita, yaitu memberikan kuasa. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan memperoleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tuhan Yesus katakan bagaimana kita sudah diberikan otoritas menginjak ular dan kalajengking. Itu gambaran daripada iblis itu. Karena kita punya Roh Kudus. Saya sudah jelaskan tadi, Roh Kudus itu terang, roh iblis itu gelap. Di mana ada terang, di situ tidak mungkin gelap bisa masuk. Kalau Roh Kudus mengurapimu, engkau justru mengusir segala antek-antek daripada iblis itu yang mencoba mempengaruhi pikiranmu, hatimu, tubuhmu. Engkau berkata, "Enyah engkau iblis, karena engkau tidak berhak atas tubuhku, sebab tubuhku adalah bait Roh Kudus." Jadi kalau hidup kita ini bait Roh Kudus, jangan takut. Setiap saat, setiap waktu ada kuasa, ada otoritas yang Yahweh taruh di dalam hidup kita dan bertindak lawan segala intimidasi roh-roh jahat itu. Sebab kita sudah diberikan kuasa tadi. Yang berikutnya kita tahu bahwa Roh Kudus itu memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Artinya dalam Yohanes 16:13, jika kita hidup di dalam Roh Kudus, apa yang kita kerjakan itu adalah yang benar sesuai dengan firman Yahweh. Sekali lagi, jika kita dipimpin Roh Kudus, kita mengerjakan apa yang benar sesuai dengan firman Yahweh, bukan sesuai dengan maunya kita. Oleh karena itu, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, persiapkan dirimu apapun besok lusa yang terjadi. Andalkan Roh Kudus, sebagaimana kita ingat Stefanus ketika dirajam pakai batu karena memberitakan Injil. Dia berdoa, maka dia rasakan kekuatan Roh Kudus, dan dia selalu tenang sekalipun dia mati dirajam karena ada Roh Kudus memberikan kekuatan kepadanya. Begitu juga Paulus dan Silas ketika dimasukkan ke penjara, mereka berdoa, bernyanyi kepada Yahweh, dipenuhi Roh Kudus, terjadi gempa bumi, runtuh tembok-tembok penjara itu. Pada saat ini, roh apa yang sedang mengintimidasi pikiranmu, hatimu, tubuhmu, percaya engkau diberikan Roh Kudus menjadi penolongmu setiap saat, bukan sewaktu-waktu, setiap saat. Engkau yakin ada Roh Kudus yang mengurapi seluruh hidupmu, maka lawan segala tipu muslihat daripada si iblis itu, engkau pasti menang. Biarlah melalui firman ini, engkau semakin dikuatkan dan berani melangkah melawan segala tipu muslihat daripada si iblis. Lihat kemenangan demi kemenangan yang kau akan alami dalam hidupmu. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus, menolong kami, mengajari kami, menguatkan kami, memerdekakan kami, memberikan kami otoritas melakukan firman-Mu, bahkan melawan segala intimidasi roh jahat. Terima kasih buat firman-Mu ini. Hidupkan firman-Mu ini, dan hidupkan Roh-Mu di dalam setiap pribadi anak-anak-Mu, sehingga kemanapun mereka melangkah, ada otoritas surgawi yang bekerja mengurapi setiap anak-anak-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, juga anak-anak. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, persatukan gereja-Mu semuanya. Berkati bangsa dan negara kami dalam persiapan pemilu tahun depan juga. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Yahweh berkati.